Tes MPPT, baterai masuk 50 volt, pengisian mulai 500-700 watt, ampernya 20 ampere, 23, 1500. Kemudian saya lepas baterainya karena baterai BMS Protect, simulasi baterai BMS Protect di 46 ampere atau di 3000 watt. Oke, tegangan baterai langsung hilang pada terminal MPPT. Ini sisa tegangan pada elko karena tidak dibebani apapun, elko terbebas. Lagi saya hidupkan MPPT, terminal baterai tersambung. Di sini mulai MPPT on. 12 ampere, 700 watt, 20 ampere, 23, 1500 watt, 1600, 1800, tegangan baterai 50,6. Kemudian baterai saya lepas atau simulasi BMS Protect. Apakah akan merusak inverter? Oke, tegangan baterai hilang, turun, MPPT off. Ya, jadi ada proteksi untuk mendeteksi overvoltage atau baterai terlepas sehingga mengakibatkan lonjakan pada tegangan charging ke baterai. Jadi tegangannya sempat berada sedikit jauh dari tegangan cut off yang disetting MPPT, sehingga MPPT akan mengaktifkan sistem proteksinya karena baterainya terlepas. Kondisi itu sangat penting ketika kita menggunakan baterai dengan BMS atau baterai control system di dalam baterai. Nah, pastinya jika PLTS menggunakan baterai itu dan mau diisi sampai dengan 100% pada kapasitas baterainya, otomatis BMS baterai pasti akan mengalami protect pada di tegangan tinggi atau tegangan kapasitas full. Nah, di situ BMS akan protect dan melepas sistem pengisian pada MPPT. Pada kondisi itu sistem MPPT terlepas dari baterai dan arus tegangan MPPT akan lari menuju ke inverter langsung. Jadi inverter akan langsung disuplai oleh tegangan MPPT pada range cut off-nya. Jadi MPPT tetap mempertahankan pada tegangan cut off atau float-nya tanpa mengambil tegangan dari baterai. Nah, pada saat itu jika kita menggunakan MPPT yang tidak mempunyai sistem proteksi bagus atau remnya tidak cukup pakem, maka di situ akan merusak inverter karena inverternya akan mengalami masukan tegangan yang over voltage hingga mendekati tegangan panel surya. Di situ inverter pasti akan jebol. Nah, pada kondisi seperti itu maka MPPT ini saya beri proteksi untuk menonaktifkan sistem PWN ketika baterai terlepas karena over voltage maupun baterai terpasang. Kalau baterai terpasang nanti BMS Protect itu sama dengan baterainya dilepas. Tapi di situ baterai akan siap menyuplai MPPT atau inverter ketika tegangannya sudah berada di kisaran yang stabil atau di bawah dari cut off BMS-nya. Jadi MPPT nanti akan tetap hidup kalau baterainya tersambung dan MPPT akan tetap mempertahankan tegangan cut off-nya. Jadi nggak sempat off untuk MPPT-nya karena baterainya sudah siap terpasang untuk menghandle ketika tegangan MPPT berada pada range yang aman. Begitu untuk solusi ketika BMS baterai protect. Nah, itu sangat penting sekali karena kita akan menggunakan baterai hingga 100%. Menggunakan baterai dicas sampai dengan 100%.
Kalau kita tidak mau BMS itu protect, pastinya kita mengeset tegangan cut off pengisian MPPT di bawah tegangan cut off dari BMS-nya. Dalam arti kita hanya menggunakan baterai saat full di 90%-an saja, karena settingan cut off-nya di bawah cut off BMS. Itu aman, BMS tidak akan protect, tapi baterainya kita tidak menggunakan kapasitas yang full. Dan jika suatu saat ada protect pada baterai, entah kondisi tertentu baterai BMS memprotek, entah proteksi suhu baterainya atau baterai mengalami arus berlebih, nah di situ kita akan mengalami kendala ketika MPPT-nya tidak ada proteksi untuk sistem overvoltage atau rem yang pakem. Kalau rem yang pakem nanti overvoltage sedikit di atas cut off, maka akan turun seketika. Tapi kalau baterainya dilepas, dia akan lari lebih tinggi di atas 60 volt, maka sistem MPPT akan nonaktif. Jadi ada dua proteksi pada MPPT ini. Yang pertama, proteksi rem yang lebih pakem di atas tegangan cut off-nya. Cut off dari MPPT yang disetting. Misalkan 53, dia lari sedikit ke 55 karena BMS protect. Nah, di situ akan ditendang balik untuk menuju ke tegangan cut off dengan lebih cepat. Karena jika tidak cepat untuk ngeremnya, tidak akan jadi masalah jika kita tidak menggunakan inverter. Jadi ketika baterai udah mau penuh, pastinya arusnya akan turun kecil-kecil sampai mendekati 0. Kemudian BMS protect dan MPPT tidak terjadi loncatan tegangan karena arus pengisiannya kecil. Nah, akan jadi masalah jika kita menggunakan inverter dan pada saat itu inverternya sedang load yang cukup besar. Kemudian BMS protect karena hal lain seperti kelebihan arus beban atau temperatur. Nah, kondisi itu BMS melepas pada saat loadnya cukup besar pada inverter, pastinya lonjakan pengisian arus pada MPPT akan sedikit lebih tinggi, lonjakannya akan lebih tinggi, kemudian harus direm dengan sangat cepat karena lonjakannya tinggi sekali dan harus direm lebih cepat sehingga cepat berada pada tegangan cut off settingan. Jadi tidak terlalu lama-lama di atas tegangan cut off. Nah, di situ diperlukan proteksi yang pertama itu rem yang pakem. Nah, itu istilah di PLTS. Kedua proteksinya adalah proteksi overvoltage. Nah, di sini sistem 48 volt saya proteksi di 60 volt. Jadi ketika baterainya itu BMS terlepas, maka di atas 60 volt MPPT akan off. Tadi off karena tidak dihubungkan lagi ke baterai. Oke, sekian untuk penjelasan dari sistem proteksi ketika baterai BMS protect dan tidak mengakibatkan inverter meletus, elko-nya maupun MOSFET-nya short karena overvoltage dari tegangan loss panel surya karena BMS-nya protect. BMS protect dia akan melepas sel-sel baterai yang ada di dalamnya, tidak terhubung sama sekali ke output. Karena di dalam BMS itu ada MOSFET atau saklar elektrik untuk memutus sel baterainya, seperti relay. Sekian, terima kasih.